Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 43. Benar, luka yang ia rasakan sejenak terkalahkan dengan rasa rindu yang teramat, sehingga membuatnya berani memberikan kecupan di sana. Namun yang lebih membuatnya kecewa, pria itu tetaplah pasif, seolah membuatnya tersadar atas apa yang ia lakukan adalah perbuatan yang sangat memalukan. Bahkan dia tak mengejarnya sama sekali, membuat Dayu merasakan bahwa dia adalah wanita paling rendah di dunia ini, karena membiarkannya pergi begitu saja. Hingga lift itu pun hendak tertutup, tubuh Ivan sama sekali tak terlihat menyusul, walaupun hanya bayangannya saja. Pintu tertutup, satu tangan bertopang pada dinding lift itu, sementara satunya lagi meremas baju di bagian dadanya. Tidak ada lagi harapan untuknya, selain hidup dalam penantian panjang yang berakhir dengan sia-sia. Jahatnya kau, Ivan. Kau benar-benar membuatku sampai segila ini. Mencintai pria dingin yang sama sekali tidak peduli kepada aku. Terisak seraya mengutuk dirinya, membodoh-bodohkan dirinya sendiri. Hingga pintu kembali terbuka, di mana pria berjas itu ngos-ngosan berdiri di hadapannya dan berjalan masuk menghampiri, lalu memeluk tubuhnya kemudian. Iya, sebenarnya Ivan berlari menuruni tangga darurat demi menyusul Dayu tadi. Setelah dapat izin akan turun dalam waktu 10 menit lagi. Gadis itu membisu. Ia tidak percaya bahwa pria itu memeluknya saat ini. Terdengar suara nafas yang tersengal-sengal dengan debaran jantung yang berdegup kencang di dadanya. Maaf, sudah membuatmu menunggu tanpa kepastian. Dayu pun kembali terisak. Maaf, tolong maafkan aku. Kau benar-benar jahat, Ivan. Kau benar-benar jahat. Tangan Dayu masih melingkar kuat di lingkar pinggang pria itu, sementara lift terus turun. Apa kau mau menungguku lagi? Dayu mengangkat kepalanya. Apa kau bilang? Kau menyuruhku untuk menunggumu lagi? Kenapa tak sekalian saja kau membunuhku saat ini juga? Dayu kesal. Ivan tersenyum tipis. Kali ini hanya sampai urusan Tuan dan Nona Dewantara selesai. Aku akan memberikan jawabannya. Kau pikir aku bodoh? Walaupun sebenarnya aku memang bodoh. Tapi untuk kali ini aku tidak bisa mempercayaimu. Jadi sebaiknya berikan jawabanmu sekarang saja. Untuk kali ini aku memegang janjiku. Dan jika aku ingkar, kau boleh melakukan apapun, termasuk nyantetmu. Ivan ingin tergelak, namun dia hanya menyunggingkan senyum tipisnya. Iya, lakukan saja. Gadis itu pun melepaskan dirinya dari pelukan Ivan, menyeka air matanya, lalu mengangkat jari kelingkingnya. Janji. Ivan menyentuh jari kelingking itu. Dayu tersenyum senang, hingga pintu lift terbuka, dan Ivan menggandeng tangan itu keluar. Kita berpisah dulu, aku harus bekerja. Akhir pekan ini mau keluar. Aku benar-benar tengah sibuk, jadi aku tidak bisa. Ivan menghela nafas sembari berkacak pinggang, menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu mendaratkan kecupan di kening gadis itu. Puaskan kau hadiah rasa rinduku. Hanya sebatas itu, ia pun melenggang pergi, meninggalkan Dayu dengan kedua pipinya yang merona. Andaikan saja ini bukan tempat umum, mungkin dia akan berjingkrak saking girangnya. Semoga kau menepati janjimu, Dadar. Awas saja kalau kau bohong lagi. Aku benar-benar akan mengirim santet untukmu. Di dalam mobil itu, Ivan terus saja menyunggingkan senyum di depan. Ia tidak peduli yang di belakang tengah bermesraan. Yang pasti, ia merasakan bahagia teramat. Karena lahan di hatinya yang sedang mengering lama akibat kemarau panjang, tiba-tiba tumbuh bunga-bunga kecil, sehingga membuatnya merasa lebih hidup lagi saat ini. Mentari masih bersinar terik, walaupun waktu sudah menunjukkan pukul 16:23. Namun sinar matahari nampaknya masih enggan meredup, menemani para penduduk Bantala melakukan aktivitas mereka di sore itu. Beberapa mobil pun masih memadati jalan raya,
dan mengular di beberapa titik. Dengan bunyi klakson yang tak henti-hentinya ditekan oleh sang pemilik mobil yang mereka tunggangi, menghalau mobil di depannya agar lekas jalan. Ya, benar-benar pemandangan khas ibu kota dengan segala hiruk-pikuknya. Dalam kegaduhan di tengah kemacetan itu, mata Kinar tertuju pada seorang nenek tua yang tengah duduk di pinggiran trotoar. Dia nampak tengah mengipasi bagian leher dan wajahnya, menggunakan kain panjang yang dibuat seperti gendongan kecil di depannya, yang entah apa isinya. Lalu menggunakan ujung dari kain panjang itu sebagai alat mengipas diri. Gadis itu menatap Iba. Ia pun menoleh ke arah suaminya yang sedang membaca beberapa pesan chat di ponselnya. Cinta? Iya sayang. Mematikan layar ponselnya lalu menoleh ke arah sang istri. Kau lihat nenek tua itu? Kasihan ya. Jawabnya seraya menatap ke arah yang ditunjuk Kinar. Apa aku boleh membantunya? Leon berpikir sejenak, lalu mengusap kepala sang istri. Membantu? Dengan cara apa? Aku ingin turun dan memberikan uang padanya. Tidak bisa sayang, itu bahaya. Jalanan tengah padat. Kalau begitu kita panggil saja. Tidak masalah jika kau ingin membantu. Namun jika kita memanggilnya, aku yakin tidak hanya dia yang mendekat, tapi semua tunawisma yang tengah mengemis di sini pasti akan menghampiri kita, sayang. Tuturnya sambil mengecup rambut Kinar. Tapi aku tak tega melihat dia. Entahlah dia sudah makan atau belum. Apalagi dia sudah tua. Leon menatap ke depan. Ivan, apa kau bisa turun dan memberikan sejumlah uang untuk wanita tua di samping? Arah jam 3. Ivan pun menoleh lalu kembali fokus ke depan. Sepertinya agak sulit tuan, karena kita berada di tengah dan mobil di depan sudah mulai jalan. Ivan kembali mengatur gigi saat mobil di depannya mulai berjalan, dan ia pun memajukan mobilnya. Kau dengar sendiri kan sayang, dan lagi mobil kita sudah mulai melaju. Tapi aku kasihan padanya, Mas. Aku senang kau peduli, namun memberikan uang pada pengemis jalanan itu agak sedikit berisiko juga sayang. Hari ini mungkin belum rezeki dia, jadi lain kali saja ya. Iya deh. Menyandarkan kepalanya di dada bidang sang suami, Leon pun tersenyum. Melihat sikap peduli Kinara membuatnya teringat akan mendiang sang ibu yang selalu saja memberikan sejumlah uang pada para tunawisma di jalanan setiap kali bepergian, tanpa pandang bulu. Tua, muda, anak kecil, bahkan pengamen sekalipun, mereka semua pasti akan mendapatkan amplop berisi uang dari sang ibu yang selalu disiapkan. Kini mobil sudah keluar dari zona macet, dan mereka pun tiba di salah satu butik paling berkelas di negara itu, milik desainer terkenal yang bernama Alexander. Beliau bahkan sudah menunggu di pelataran butiknya, guna menyambut kedatangan tamu VVIP seorang pemimpin Dewantara. Tuan Alex membungkuk saat Leon dan Kinara sudah turun dari mobilnya, memberikan salam selamat datang dengan sangat sopan. Saya senang saat Tuan Baskara meminta saya untuk membuatkan gaun pernikahan untuk Tuan Muda Leonard Dewantara dan Nona Kinara. Tersenyum cerah, Leonard pun terkekeh. Ya, keluarga kami sudah sangat mempercayai rancangan Anda yang bagus-bagus itu. Puji Leon sehingga membuat sang pemilik butik tersenyum senang. Mari masuk. Ajaknya dengan sopan, yang langsung diiyakan oleh Leonard dan Kinar. Dan dalam langkah mereka, Leon pun berhenti saat seorang pria berjalan dari jarak yang lumayan jauh mendekat ke arahnya. Tuan Derry, gumam Ivan, menatap tak suka. Pria itu pun berhenti tepat di depan Kinara dan Leonard. Wow, Tuan Dewantara, tidak menyangka sekali saya bertemu dengan Anda di sini. Sementara Leonard hanya diam saja, menatap tak suka. Hingga pria itu pun beralih pandang pada Kinar. Oh, hai, Nona cantik. Mengulurkan tangannya pada Kinar, gadis itu pun tersenyum ramah seraya mengangkat tangannya hendak menjabat. Namun segera ditahan oleh Leon yang meraih tangan Kinara. Kinara sempat bingung kenapa sang suami tiba-tiba berubah.
Dia biasanya ramah dengan siapapun, namun tidak dengan pria di hadapan mereka. Maaf, bisakah kau memberi kami jalan? Aku tengah sibuk. Ia masih sangat membenci hingga detik ini. Derry pun terkekeh. Hai, kenapa kau kaku sekali pada aku, Leon? Sudah lama tidak berjumpa, seharusnya kau tanya kabarku, bukan? Dan perkenalkan pada aku, siapa gadis manis di sebelahmu ini. Derry menatap dengan penuh kekaguman pada istri presiden direktur tersebut. Dan dari kata-katanya yang menyebalkan itu, sukses membuat tangan kiri Leon terkepal. Melihat tatapannya itu masih tertuju pada Kinar, Ivan pun maju dan berdiri di hadapannya menutupi pandangan Derry yang masih terarah pada nona mudanya. Tuan, sebaiknya Anda kembali pada urusan Anda sendiri dan jangan mengganggu kami. Kau menyingkirlah. Aku ini hanya ingin melepas kerinduan dengan temanku ini. Ucapnya seraya menatap tajam. Teman katamu. Ia benar-benar menahan sekali rasa geramnya. Kami tidak punya banyak waktu untuk itu, Tuan. Jadi tolong berikan jalan pada kami. Pria itu pun mendesah. Kau masih sama ya, sekretaris menyebalkan. Gumamnya, seraya melenggang melewati sekretaris Ivan, hingga ia berhenti tepat di belakang Kinar lalu mundur 2 langkah. Nona, ada yang ingin keluar dari saku jasku. Mengeluarkan sebatang bunga mawar merah dari jasnya, lalu menyerahkannya pada Kinar. Wah, cantik seperti dirimu. Terimalah. Leon pun menarik tangan istrinya dan berdiri di depan Kinar. Apa maksud memberikan bunga untuknya? Pria itu tersenyum sinis. Kau kenapa sensitif sekali sih? Ini kan tanda perkenalan antara temanmu dan calon istrimu. Oh, istri sirimu. Aku tidak tahu apa tujuanmu kembali lagi ke negara ini. Tapi yang pasti, kau jangan mengusik ketentramanku lagi. Kalau aku ingin, lagi pula bagaimana bisa kau membicarakan wanita yang pernah ada di hatimu demi sampah jalanan sepertinya? Kau, jaga mulutmu itu. Leon mengacungkan jari telunjuknya. Hei, tapi dia lumayan sih. Kalau kau sudah bosan bermain, mungkin aku bisa menggantikanmu. Berdebah. Dengan tangan yang terkepal kuat, Leon benar-benar hendak menghajar saat itu juga. Namun tangan itu ditahan oleh Kinara. Cinta, kau mau apa? Tolong jangan lakukan apapun. Ayo kita masuk saja. Ayo mas. Ajak Kinara seraya menarik lengannya. Ia merasakan hawa tidak enak di sini. Terlihat dari tatapan tajam Leonard yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Belum lagi dengan ucapan pria asing itu, membuatnya sedikit takut. Setelah Kinar dan Leon pergi, bersama Tuan Alex masuk ke dalam ruang VT, Ivan pun mendekatinya. Tuan Derry, tolong jangan usik lagi ke bagian Tuan Muda, jika Anda tidak ingin berhadapan denganku. Derry mencengkram kerah jas Ivan dengan satu tangan. Kau mengancamku? Kau pikir aku takut? Saya dengar perusahaan orang tua Anda sedang berada dalam ambang kehancuran. Benar begitu? Hei, untuk apa kau menanyakan hal itu, ha? Anda tidak ingin tambah hancur lagi, kan? Karena 80% dari saham perusahaan itu sudah dijual kepada Dewantara. Bahkan hutang ayah Anda pada perusahaan kami pun sangat tinggi. Apa Anda tidak tahu itu? Jikapun benar demikian, kau mau apa? Derry menatap tajam. Anda seharusnya bisa menjaga Arab di depan Tuan Muda. Karena Tuan Leonard masih memiliki hati untuk keluarga Anda. Jika tidak, hanya dengan mencentikkan jari saja, perusahaan Anda sudah berpindah tangan. Ivan melepaskan cengkraman tangannya, dengan tatapan masih terhunus kepadanya. Dan jika itu terjadi, sudah pasti Anda tidak punya apa-apa lagi setelahnya. Setelah mengatakan itu, Ivan memutar tubuhnya pergi menyusul sang tuan. Pria itu pun mengepalkan tangannya geram. Di saat seperti ini, dia tetap berada di bawah Leonard Dewantara. Padahal dia sudah sempat merebut cinta Fiona dan berharap Leon akan terpuruk, sehingga dengan mudah bagi dirinya untuk meruntuhkan pertahanan Dewantara. Namun tetap saja, pria itu bisa bangkit dengan sendirinya dan kembali berdiri kokoh memegang kendali Dewantara Group di genggamannya. Padahal tujuan dia sendiri ingin menghancurkan Dewantara, guna menjadikan perusahaannya sebagai pemimpin grup company tersebut. Namun benteng perusahaan Dewantara benar-benar tidak bisa dihancurkan. Sehingga dalam grup itu, Dewantara lah yang masih tetap menjadi pemimpin dari perusahaan-perusahaan lain. Bersambung.